Halo, ketemu lagi pastinya di channel Palu Gada Global BSD dan pastinya juga di seksi renungan. Nah, hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah lagi yang mungkin bisa jadi inspirasi buat kita semua. Jadi di satu pinggir laut yang tenang dan teduh, ada seorang tua yang sekitar umur ya mungkin 60-an, sekitar seperti itu, 65 tahunan seperti itu, sedang menikmati hidupnya dengan cara memancing. Jadi dia memancing santai sambil duduk di bawah sebuah pohon yang teduh. Dia mancing di situ. Dia kelihatan sekali menikmati harinya seperti itu. Lalu suatu ketika ada beberapa anak muda yang kelihatan baru pulang kantor seperti itu, jadi masih pakaian lengkap, masih pakai kemeja panjang, celana panjang seperti itu, setelan kantor dia pulang mungkin menikmati yang namanya angin laut. Dia ingin main di tepi laut. Lalu ketika sedang main itu, anak muda tersebut melihat bapak tua ini, gitu, yang santai banget, kelihatannya hidupnya santai sekali. Dia mancing, mungkin sambil kayak tidur-tidur sedikit seperti itu. Di sampingnya ada beberapa jaring ikan yang sudah mungkin ketangkap, sekitar 5 ekor ikan yang cukup lumayan besar seperti itu. Dia santai sekali. Lalu anak muda yang ada ini tiba-tiba memberanikan diri untuk berbicara dengan bapak-bapak tua ini seperti itu. Dia bilang, "Pak, boleh saya tanya sama Bapak?" Katanya. "Oh, boleh, silakan. Pak, Bapak lagi ngapain di sini?" "Ya, seperti yang kamu lihat, Nak. Saya lagi mancing," katanya. "Bapak, kalau mancing di sini, Pak, sambil santai-santai, gimana Bapak bisa dapat ikan yang banyak?" Dia bilang kayak gitu. "Oh, emang kenapa?" "Bapak harusnya, supaya dapat ikan yang banyak, Bapak harusnya pergi ke tengah sana, agak menjorok sedikit ke dekat laut, supaya ikannya lebih banyak di daerah sana, Bapak pancing bisa dapat ikan yang lebih banyak," kata pemuda tersebut. Si orang tuanya bilang, "Kalau misalnya saya dapat ikan yang lebih baik, emang kenapa?" Kata dia gitu. "Ya, artinya kalau Bapak dapat ikan yang lebih banyak, berarti Bapak bisa lebih banyak uang lagi." Seperti itu ya kan? Oh, bisa jual lebih banyak lagi. Seperti itu. Lalu orang tua ini ngomong lagi, "Kalau saya bisa dapat ikan banyak, terus saya jual, saya dapat uang lebih banyak lagi, terus kenapa?" Kata si orang tua ini. Anak mudanya ini ngomong lagi, "Ini orang kenapa nih, si orang tua ya, nggak ngerti ini konsep bisnis," dia bilang gitu. "Nggak tahu namanya berusaha dengan baik nih," gitu kan. Dia bilang, "Gini Pak, jadi kalau Bapak nih ya, dapat ikan lebih banyak, Bapak jual, uang lebih banyak lagi, Bapak bisa beli perahu lagi. Ya, terus kalau udah bisa beli perahu kenapa? Ya kalau udah bisa beli perahu, Bapak bisa ke tengah laut lagi. Bapak bisa cari ikan lagi lebih banyak lagi," kata dia kayak gitu. "Bapak bisa jual lagi kan lebih banyak. Nah, kalau misalnya saya udah beli perahu, terus saya sudah dapat ikan yang lebih banyak lagi, ketika saya mancing di tengah laut lagi, terus kenapa?" "Aduh," kata si pemuda, "gini ya Pak, berarti kalau Bapak sudah dapat perahu, beli, terus Bapak bisa ke tengah laut, bisa mancing lagi lebih banyak lagi, Bapak jual lagi, dapat uang lagi lebih banyak lagi, Bapak bisa dapat uang yang lebih banyak lagi, Bapak bisa beli lagi perahu lagi, banyak-banyak, beberapa lagi. Setelah Bapak beli perahu banyak, Bapak bisa sewakan ini ke orang, atau Bapak pekerjakan orang lagi untuk mendapatkan ikan lebih banyak lagi. Jadi bukan hanya Bapak sendirian, jadi Bapak pekerjakan lagi orang banyak lagi supaya dapat pendapatan lebih banyak lagi." Nah, bapak tua ini terus tertegun, terus dia ngomong lagi, "Kalau saya sudah melakukan itu semua, saya sudah punya
perahu banyak, saya pekerjakan orang lebih banyak lagi, terus kenapa? Aduh, kata si pemuda ini, ya otomatis Pak, kalau Bapak sudah punya perahu banyak, Bapak punya pegawai banyak, Bapak bisa untuk mancing ya, dapat ikan lagi lebih banyak lagi, Bapak bisa bikin perusahaan besar. Di situ Bapak bisa bikin perusahaan perikanan dan juga mungkin Bapak bisa bikin lagi perusahaan untuk jual perahu seperti itu. Jadi bisnis Bapak makin besar lagi, Pak. Artinya Bapak bisa mempunyai uang lebih banyak lagi, kata dia gitu. Bisnis Bapak semakin besar. Terus Bapak itu ngomong lagi, lalu kalau saya sudah mempunyai bisnis yang semakin besar itu, terus kenapa? Kata Bapak itu. Terus si pemuda ini bilang, ya berarti kalau Bapak udah punya bisnis besar, perusahaan Bapak di mana-mana, uang Bapak sudah melimpah, Bapak ya udah, Bapak tinggal menikmati hidup, Pak. Dia bilang gitu. Nikmati hidup, sudah santai. Dia bilang, pemuda itu bilang gitu kan. Lalu si Bapak tua ini kemudian mengangkat topinya sedikit terus bilang sama pemuda ini, "Nak, lalu kamu pikir apa yang sedang saya lakukan saat ini? Saat ini saya sedang menikmati hidup saya," dia bilang. Jadi memang cerita ini mengandung arti yang banyak kayak gitu. Karena ternyata si pemuda ini mencoba memaksakan dia punya ide ke bapak ini. Padahal sebenarnya bapak ini adalah orang yang sudah sukses, sudah hebat gitu. Sehingga pada ujung-ujungnya adalah menikmati hidup. Dan itulah yang dilakukan bapak tua itu. Dia sedang menikmati hidup di tepi sebuah laut, di bawah pohon yang rindang, dia mancing hanya untuk menikmati hidup dia. Bukan lagi untuk mencari kekayaan. Menikmati hidup dia. Tetapi pandangan pemuda itu mempunyai hal yang berbeda. Dia mempunyai sudut pandang yang berbeda. Nah, di sini kita belajar bahwa jangan memaksakan sudut pandang kita. Sudut pandang kita bisa berbeda dengan sudut pandang orang lain. Dan juga jangan memaksakan kondisi kita atau memaksakan pandangan kita kepada orang lain, karena bisa jadi ada sudut pandang yang berbeda yang orang lain lihat dalam pelaksanaannya, seperti itu. Jadi biarlah kita bisa selalu menghargai sudut pandang yang berbeda dalam kehidupan orang, karena bisa jadi sudut pandang yang mereka lakukan itulah yang terbaik dalam kehidupan mereka, seperti itu. Jadi kiranya cerita yang singkat ini boleh bermakna buat kita renungkan dalam kehidupan kita. Sampai jumpa lagi di renungan berikutnya. Salam.